Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayun dengan NIM 20120245. Di sini saya akan menjelaskan keamanan aplikasi berbasis cloud. Nah, yang pertama, keamanan dan privasi dalam cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun harus membeli lisensi terlebih dahulu. Misalnya aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Selain itu, juga masih ada berbagai platform untuk kebutuhan bisnis seperti collaboration tools berbasis cloud dan media penyimpanan. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasikan teknologi cloud ke dalam bisnisnya. Cara kerja cloud computing. Pada dasarnya, teknologi cloud computing bekerja apabila semua komputer yang ingin mengakses data atau program sudah terhubung ke internet. Dengan adanya internet, pengguna cukup login ke sistem komputasi data tanpa harus menginstal aplikasi di komputer mereka. Manfaat cloud computing. Cloud computing sudah tidak lagi asing dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar guna membantu menghemat waktu dan mencegah human error. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Kemudian, di sini apa itu aplikasi berbasis cloud? Jadi, gambaran sederhananya adalah bahwa cloud computing adalah sistem pengelolaan data pada perangkat komputasi yang menggunakan internet dan kemudian dapat dihubungkan ke komputer lain. Teknologi ini menjadikan internet sebagai pemain utama menjadi media penyimpanan data online. Apakah aplikasi cloud aman? Cloud merupakan kumpulan server fisik dengan jaringan yang aman. Pelanggan yang dapat menggunakan dan mengakses data yang mereka simpan dari mana saja. Layanan keamanan cloud ini melindungi data dari pengakses yang tidak diizinkan. Kemudian, apa aspek keamanan yang disediakan oleh layanan cloud? Keamanan komputasi awan atau sederhananya keamanan cloud mengacu pada serangkaian kebijakan teknologi dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur komputasi awan terkait. Ini adalah subdomain keamanan komputer, keamanan jaringan, dan lebih luas lagi keamanan informasi. Kemudian, masalah keamanan teratas untuk layanan berbasis cloud. Yang pertama, kebocoran data. Cloud tunduk pada masalah yang sama seperti infrastruktur tradisional, karena banyaknya data yang kini sering ditransfer oleh cloud. Situs penyedia cloud hosting menjadi incaran yang menarik bagi para penyusup. Secara bersamaan, tingkat keparah potensi ancaman secara langsung bergantung pada pentingnya data yang disimpan. Pengungkapan informasi pengguna pribadi sebagai suatu peraturan menerima lebih sedikit publisitas daripada pengguna laporan medis. Rahasia komersial, kekayaan intelektual yang menyebabkan kerusakan signifikan pada reputasi perusahaan. Kemudian adanya pencurian akun. Di sini phishing dan penipuan lainnya sering terjadi di lingkungan cloud. Penipuan ini menambah kekhawatiran dalam bentuk upaya untuk memanipulasi transaksi dan mengubah data. Penyerangan menganggap platform cloud sebagai bidang untuk melakukan serangan dan bahkan kepatuhan dan strategi. Mungkin tidak cukup. Perlu untuk melarang berbagi akun dan layanan pengguna di antara mereka sendiri dan memperhatikan mekanisme autentikasi multifaktor. Kemudian di sini kehilangan data permanen. Karena cloud telah cukup matang, kasus dan kehilangan data tanpa kemungkinan pemulihannya karena penyedia layanan bersifat sporadis. Pada saat yang sama, penyusup mengetahui tentang konsekuensi dari penghapusan data permanen, bertujuan untuk melakukan tindakan merusak tersebut. Penyediaan cloud hosting untuk mematuhi langkah-langkah keamanan merekomendasikan untuk memisahkan data pengguna dari aplikasi ini atau menyimpan di lokasi yang berbeda.
Kemudian penyalahgunaan layanan cloud. Organisasi yang sah yang tidak sah dapat menggunakan cloud. Tujuan yang terakhir adalah menggunakan sumber daya cloud untuk melakukan tindakan jahat, meluncurkan serangan DDoS atau DOS, mengirimkan spam, mendistribusikan konten berbahaya, dan lain-lain. Penyediaan layanan harus dapat mengenali peserta tersebut. Pelajari lalu lintas secara detail dan gunakan alat pemantauan cloud. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah aplikasi yang berbasis cloud. Dan di sini saya akan menjelaskan fitur dan fungsi keunggulan dari aplikasi ini. Nah, di sini saya akan mengakses sebuah aplikasi yang bernama Terabox. Nah, bisa kalian langsung saja cari di Chrome dan tuliskan Terabox. Nah, di sini saya akan mengklik link yang pertama. Nah, di Terabox ini merupakan aplikasi berbasis web juga berbasis mobile. Nah, di sini aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat bagus untuk masyarakat karena aplikasi ini memberikan kepada masyarakat sebuah ruangan penyimpanan yang sangat besar, yaitu penyimpanan cloud gratis hingga 1 TB. Nah, di sini karena saya sudah menginstalnya, aplikasi ini saya instalnya lewat HP saya, yaitu berbasis mobile. Nah, di sini saya akan menunjukkan aplikasinya. Di sini saya setelah menginstalnya, yang pertama saya akan membuka aplikasinya. Nah, di sini disediakan untuk pendaftarannya kita bisa menggunakan login menggunakan Google, login dengan menggunakan Apple ID. Yang karena di sini saya menggunakan HP iPhone. Di sini saya telah mendaftarnya menggunakan Google. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk login. Nah, di sini saya akan memasukkan emailnya. Nah, untuk keamanan akun ini kita perlu menggunakan kata sandi yang ada mengandung unsur angka dan simbol. Di sini sandi saya kemudian saya akan lanjut login. Nah, di sini setelah kita login, di sini kita diminta untuk memasukkan PIN atau ini sidik jari yang telah kita tautkan pada aplikasi ini. Karena di sini saya telah mendaftar sebelumnya, di sini saya menggunakan sidik jari. Nah, di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama ada file, terus kemudian foto, terus di sini kita bisa juga memutar film-film yang ada pada aplikasi ini. Kemudian di sini kita bisa pilih file untuk kita bagikan bersama teman-teman. Nah, untuk mendapatkan 1 TB penyimpanan, kita harus membagikan link kepada teman kita agar teman kita mendownload aplikasi ini. Nah, di sini karena saya telah memberikan link kepada teman saya, maka saya telah mendapatkan satu penyimpanan 1 TB. Nah, di sini saya akan di sini terdapat beberapa karena di sini saya belum mengupload, namun dari beberapa pengguna sebelumnya aplikasi ini keamanannya sangat bagus karena belum ada bocoran data yang telah terjadi.
Nah, di sini kita bisa juga mengaktifkan tambahan ruangan sebesar 2 TB dengan cara kita membelinya. Di sini saya akan menunjukkan harga-harga yang telah ada. Nah, di sini untuk 1 tahun berlangganannya adalah 769.000. Namun di sini kita diberikan penyimpanan 1 TB secara permanen. Maka ini adalah sebuah keunggulan dari aplikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.